pertanyaan aku satu. Siapa pemicu dari Needles of Flower? Apakah Spatial Migration-nya? Atau jangan-jangan penalty zone-nya? Karena kalau misalkan ternyata Dominic dan juga Rindo masuknya bersamaan. Waduh. Itu malah menguntungkan bagi Ryzel. Berarti lebih ke arah targeting? Bener, di satu sisi Novaria dari Warlord juga bisa membawakan Purify. Ini targetingnya bener-bener cuma ada dua menurutku. Yang pertama Yuzong, udah pasti. Yang kedua adalah kebaksiannya. Karena kalau ke Arlot kita tahu dengan Vengeance, dia dash-nya powerful. Betul. Dan susah untuk ditangkap. Pegang Noji. Ready to take off. Dan kali ini kita akan menuju ke lane of down. Seru banget naik roller coaster. Masa kecil kurang bahagia gue ya Momocan ya. Nanti saya bawa kamu ya naik roller coaster. Jangan, kayaknya di depan kamu udah seperti roller coaster ya. Oke, kali ini dari Blacklist International hanya punya satu kesempatan sebelum mereka dipulangkan ke Filipina. Atau bahkan Homeboys yang kali ini akan dipaksa ke game yang ketiga dengan permainan counter. So, Hall Basket Senayan, mana tepuk tangannya? Woo! Match yang sengit, match yang panas Ranger Mas. Ya. Match point di tangan dari tim Malaysia kita yaitu Homeboys. Dan Ryzel. Wah, pagi-pagi Inspire-nya sudah di pop out hanya untuk membuat Owl terkena pressure yang luar biasa. Ini dia sebuah freeze minion yang terjadi di area gold lane karena Owl mau gak mau harus ditekan dari awal sampai nanti di level yang kedua. Karena kalau level kedua dia udah punya BMI, udah punya middle image, dia bisa escape. Oke, dan bahkan memang keuntungan dari seorang One adalah melakukan pressure. Seperti yang aku tadi bilang ketika pick sudah terjadi, ini akan ada early pressure yang sangat keras dikeluarkan oleh Ryzel. Dan nampaknya kita melihat para pasukan dari tim Homeboys di arah EXP lane yang tidak terlalu bermain agresif. Karena dia tahu, Teris lah di early game, aduh damage-nya mana kuat. Iya makanya kayaknya nggak bakalan coba untuk adu 1v1 situation ya. Tapi kali ini Haji bersama dengan India Emblem yang akan kita lihat dari sisi Swan sendiri. Dan Ryzel nggak bawa satu tenacity ternyata, Be. Iya, dan kalau aku lihat dari gerakan satu buah thrill yang dibawakan sama Rindo, setidaknya ada damage tambahan aja. Iya. Apalagi dia juga bawanya match emblem kan, jadi ada sekitar 46 total untuk magic damage di early game. Gue sebenarnya mau ikut bacain emblem tapi ketutupan Jimmy Jeep, maaf ya. Tapi kita lihat langsung menuju ke arah Turtle terlebih dahulu. Bener juga. Di mana Turtle sudah dipegang oleh para pasukan dari Homeboys. Di depan sana para pasukan dari Blacklist International standby dan menuju ke batang hidungnya. Special Migration dikeluarkan. Belum ada Valor Equip. Menuju ke arah seorang Son yang tandanya first blood di tangan dari para pasukan dari Blacklist. Meanwhile, Chibi akan mendapatkan Turtle dengan sangat free. Apakah ini worth it? Menurut aku sih masih worth it ya, Be. Masih imbang. Sama seperti di game pertama gak sih ketika mereka kehilangan Warlord? Dan jatuhnya ini kayak menguntungkan untuk Ryzel aja. Karena apa? Ryzel ini dapat sharing gold. Tapi dia tidak menghentikan pressure ke arah Owl. Karena Owlnya masih benar-benar kesulitan di area gold lane. Perbedaannya cuma di area mid lane aja. Haji sekarang lebih berperan dan bermain proaktif. Dia ingin membuat Warlordnya ketinggalan level atau ketinggalan gold. Setidaknya ini akan kesulitan ketika sudah mulai masuk ke area mid game. Bahkan dipaksa sampai recall loh itu. Tapi sekarang udah terlihat dengan sangat jelas. Terima kasih banyak Special Migration berhasil mendapatkan satu. Di belakang sana Chibi bakal memberikan sedikit pressure dan pasukan dari Blacklist. Final Equip masih bisa dikatakan dari Advanced List. Membuat para pasukan dari Blacklist International mereka memakan Chibi dengan instan. Walaupun udah coba di counter tapi damage-nya masih belum cukup. Permainan Blacklist mencoba untuk melakukan dominasi kembali kali ini. Ini game kedua yang berbeda menurut aku. Sekarang dari Blacklist mereka kuat banget dari sisi mid lane-nya. Mereka bawa Lydia, mereka bawa Guinevere. Jadi dari Homeboys mereka harus mengkalkulasi. Kira-kira burst damage seperti apa yang bisa keluar dari rotasi mid lane-nya Blacklist ini, Profesor KB? Iya, apalagi Rindo mendapatkan 2 poin kill. Artinya early game-nya juga cukup berjalan. Haji membuat Warlord mau nggak mau bermain dengan metode kedua dari Novaria, yaitu dalam melakukan poking damage karena gold lane. Dan untuk sekarang Ryzel selesai dengan item pertamanya, tapi dia masih terkena pressure yang luar biasa karena Rindo sudah mulai bergerak ke area bottom lane. Tapi Turtle sesaat lagi juga akan muncul di bottom lane. Jadi mungkin menit yang keempat akan ada sedikit rotasi dari Sepat dan juga dari Dominic untuk menuju ke area Turtle setup. Oh my god, Blacklist International, offensive game terjadi, Chibi akan coba dimakan di lahap. Ditelan bulat-bulat dan ternyata instant pick off kembali terjadi oleh Blacklist International. 3 poin kill dengan mereka, 1000 gold difference sudah dipegang di menit yang keempat. Oh, ini berbanding terbalik dengan game yang pertama. Udah mulai coba snowballing. Homeboys kalau nggak bisa berhenti snowballing Blacklist,
ini kemungkinan ada game yang ketiga. Dan masalahnya yang bisa buka rumput nih sekarang banyak dari Blacklist. Mereka bawa Lilia, mereka bawa Rindo juga yang bisa launch dengan Special Migration. Memang gak harus ngebuka ada satu buah Violet Requiem, tapi kalau ada satu sosok yang bisa di take down, Violet Requiem bisa memfollow up dengan Special Migration. So, dari Homeboyz mereka harus berhati-hati karena tidak semua rumput itu baik sepertinya. Oke. Itu dia retribution dari Chibi yang tentunya akan membuat Homeboyz walaupun mendapatkan banyak poin death, tapi tidak ketinggalan dari sisi objektif dan sharing gold yang tiada henti-hentinya akan didapatkan. All mengejar ketertinggalan dengan plating. Dan ini akan membuat bagaimana Ryzel yang tadinya unggul di area gold lane, setidaknya ingin menyamakan kedudukan dulu baru mengungguli dari Blacklist International. Oh, tapi Ryzel dia aware dengan keberadaan para pasukan dari Blacklist yang tidak ada di dalam map. Chibi garis di depan, mencoba untuk menutup begitu saja. Ada Holy Baptism, Soul kali ini akan berada di garis depan dan nolong menuju ke arah belakang untuk yang bisa diselamatkan dengan Purify. Tapi nampaknya korban jiwa belum terjadi. Masih selamat dan Astral Recall-nya almost, but it's never enough. Dan hampir juga sih dari All sendiri bisa dimakan oleh pemain-pemain dari Homeboyz, namun masih punya satu buah BMA yang begitu baik yang berhasil untuk menyelamatkan dari All. Tapi Rindo. Oh, Special Migration! Menutup ke arah sosok dari pergerakan tim Blacklist kali ini. Kapten Ryzel gagal untuk ready to take off dan melihat permainan Blacklist malah membuat dia harus landing dan terpaksa tumbang. Harus agak sedikit sabar dulu gak sih, Be? Ngelihat dari Homeboyz yang agak sedikit memaksakan untuk menumbangkan satu pemain tadi di area atas. Sebenarnya tadi kalau misalkan mungkin ya dari Ryzel yang terbang setidaknya dia mendapatkan satu, tapi pas landing ke bawah Pasti akan tumbang. pasti akan ada follow up damage dari All yang akan masuk ke dalam tubuh dari Ryzel. Dan ini dia Chibi. Chibi, dia nggak peduli sekeras apa Chibi akan coba dimakan, ditelan bulat-bulat, tidak bisa diselamatkan. That's why mereka akan tutup Angelanya karena Angelanya tidak akan bisa menyelamatkan Chibi. Kalau misalnya tidak ada Angela, kalau ada Angela ini di draft kasusnya beda banget. Iya. Kasusnya itu mungkin Blacklist akan bisa diacak-acak dari tadi ketika invasi terhadap seorang Chibi. Nggak usah Angela sih. Kalau seandainya ada Florin aja, itu tuh pasti bakal menguntungkan bagi Homeboyz. Karena apa? Karena kebetulan kalau kita berbicara Basha dan juga Florin, ini efek dari Necklace of Durance, efek dari Life Band, mau itu si Halberd, mau itu Dominance Ice, hilang seketika. Ketika ada ultimate dari Bloom. Tapi karena Arlott berarti agresivitas dari Homeboyz yang harus dicari. Oke, tapi depan sana langsung Holy Baptism diselamatkan dengan Final Slash. Sempat menuju ke arah belakang dan lihat! Hampir dia selamat, tapi Dominic tidak akan melepaskannya begitu saja. Pandangan dan jangkauan fokus ke arah Sepat. Dan dia ter-take down untuk pertama kalinya, 7 poin kill di tangan dari Blacklist International. Special Mitigation kembali, Ryzel masih ada Niles of Flower. Ini mungkin disebut oleh Profesor KB. Kalau misalnya sulit untuk mendapatkan ke arah 1-1. Tapi bukan berarti mereka tidak mungkin bisa mendapatkan kawanan lainnya. Dan Thor seorang diri mencoba untuk dengan flicker yang dia miliki. Semaksimal mungkin bersama dengan Vengeance dan menyelamatkan dirinya di arah bottom lane. Itu sakit banget damage dari Terizla. Dan sekarang belum ada satu poin kill yang pecah dari Homeboyz. Blacklist malah mereka menunjukkan tadi mereka di game yang kedua kali ini. Dan bahkan ini menjadi satu kesulitan sebenarnya. Apalagi Chibi yang udah tumbang sampai 3 kali. Siapapun yang terlihat di depan mata Blacklist dengan formasi 4-1 yang masih berjalan. Ini bisa makanin siapapun. Metode pick off dari Rindo ini benar-benar berjalan. Bersama dengan Arya Haji dan juga Kimpoy. Ya sementara untuk dari Homeboyz itu sendiri. Urusan clear wave minion di lane jauh agak sedikit PR. Karena all-nya bakal hadir tiba-tiba. Dengan gerakan dari Blazing Duet. Dan itu bisa melakukan flanking loh. Dan itu bakal berbahaya banget untuk dua pemain. Warlord dan Ryzel. Sebagai damage dealer sudah pasti akan terganggu mereka berdua. Oke, dan ini dia perubahan gameplay kenapa Ryzel tidak bisa terlalu bermain agresif. Karena sebelum dia weakness poinnya pecah, dia udah bisa pecah duluan, meletup duluan. Iya. Karena terlalu banyak ini ya, terlalu banyak magic damage yang akan diberikan oleh Blacklist International. Ada Haji, ada Kimpoy juga, Holy Baptism ready, ada penalty zone bahkan, dan tidak melupakan Rindo dengan spatial migration-nya. Yang bisa menjadi stopper untuk sosok Wanwan. Makanya Homeboyz perlu pelan-pelan. Daripada mereka buru-buru tapi mereka nggak dapat momentum. Walaupun sebenarnya Blacklist tetap snowballing di early game seperti ini. Tapi tidak terlalu banyak, tidak terlalu jauh seperti tadi. Dengan adanya gold yang masih bisa mereka kejar, sebenarnya masih possibility-nya tinggi. Tapi kalau ngomongin dari team fight, mereka gimana caranya menghindari pergerakan Rindo. Rindo gagal injekin kaki dengan special migration-nya sekali aja di dalam team fight besar. Itu merubah segalanya, Profesor. Oke, dan sekarang masalahnya gimana caranya mereka menghindari special migration yang dibuka sama Rindo. Homeboyz yang kita ngelihat mungkin sepertinya di game pertama mereka bisa dapetin momentum mereka, tapi di game kedua kali ini benar-benar sulit banget ditahan.
dengan adanya pressure yang tidak berhenti dari Blacklist International. Oh, Chibi mulai masuk ke dalam pertahanan para pasukan dari Blacklist International. Ada sempat versus everybody. Blazing Dread telah dikeluarkan. Masih dapat ditahan dan bahkan di sana sempat Secretal Maut. Harus pecah begitu saja dan Chibi akan adu Retribution dan ternyata Chibi gagal. Retribution di tangan Rindo dengan sangat baik. Para pasukan dari Blacklist International akan coba dikejar mundur ke arah belakang. Rindo almost ter-takedown. Haji akan menjadi pilihan utama dan ternyata Haji ter-takedown. Solo pick-off terjadi oleh seorang Rizel. Shutdown di tangan yang tepat. Mayan 280 gold, itu baru satu shutdown, belum menuju ke arah Rindo. Next mungkin Rizel akan mencari pundi-pundi shutdown tersebut. Walaupun Lord didapatkan oleh Blacklist International, tapi point kill diamankan oleh Homeboys. Membuat nafas panjang mungkin akan tercipta perlahan-lahan. Dan kita akan melihat replay yang dimana fokus dari teman-teman Blacklist International adalah mengganggu Chibi-nya. Agar Chibi tidak bisa melakukan retribution yang on point. Di satu sisi lainnya, Petrify pun berhasil menghentikan all dengan Blazing Duetnya. Dan ini dia Rizel ketika dia Needles of Flower dan bahkan terbang dengan menggunakan Crossbow of Tongue. Dia tidak mendapatkan target untuk memperpanjang ultimate dari One itu sendiri. Oke, Lot sudah selesai. Langsung ada hitbox yang terbuka sangat besar depan sana. Para pasukan dari Blacklist nampaknya mereka cuma bisa semaksimal mungkin dengan laning phase ini yang mereka miliki. Karena kalau tidak, ya udah tidak ada lagi kesempatan. Dan di sana informasi telah diberikan. The Dose of Flower pun belum dikeluarkan. Ada seorang window yang terlalu dalam. Akan ada Final Slash dikeluarkan. Holy Baptist save the team. Penalty zone. Wabah combo down bro. Final Treatment tidak cukup untuk memberikan satu buat damage. Bahkan Rindo yang harus shutdown. Para pasukan dari Blacklist. Ada Blazing Duet dari big lane. Sempat melakukan zoning out. Dua team fight yang berbeda. Walaupun sempat menjadi korban tapi tidak disia-siakan karena Rindo dan juga Keypoint take down. Wah, dan itu create space yang benar-benar luar biasa banget sih ke arah Rizel-nya. Dia berhasil untuk menumbangkan lagi satu pemain meskipun hanya mendapatkan asis, tapi at least damage-nya benar-benar all in ke arah pemain-pemain dari Blacklist yang mungkin agak sedikit memaksakan untuk menumbangkan Rizel di area bawah tadi. Shutdown yang mahal menuju ke arah Rindo memperpanjang juga level dari Chibi. Sehingga Chibi bisa mengejar ketertinggalan level kali ini dan lihat Lord advantage yang didapatkan oleh Blacklist International. Karena mereka tumbang terlalu banyak member hero-nya setelah Lord didapatkan jadi minus 55 gold. Homeboys malah mengejar ketertinggalan dan ini dia yang aku maksudkan. Walaupun gold lead-nya 3000 tapi mereka stay, gak nambah. Dan itu yang malah bahaya. Kalau nggak nambah, nggak snowball, Blacklist semakin late game hanya satu jawaban dari Blacklist itu sendiri untuk bisa mempertahankan lini mereka, yaitu adalah Haji. Tapi di satu sisi masalah lainnya adalah Haji ketemu sama One, Lilia ketemu sama One. Ini bahaya banget karena weakness findernya akan membuat Lilia tidak berlari dengan cepat. Bahkan sekarang Warlord aja udah mulai mengejar dari segi damage deal kali ini. Disusul dengan adanya top kedua yang dari sisi Homeboys yaitu ada Rizel. Yes. Kendali mapnya luar biasa ya. Iya. Dia Astral Recall kemana, dia Meteornya kemana, yang satu nanti Astral Echo-nya kemana. Benar-benar sudah diperhitungkan, semua rumput dia cek loh semuanya. Bahkan mungkin dari Blacklist pun tidak mengexpect bahwa ada 3 atau mungkin jalur yang berbeda yang dilakukan oleh Warlord. Tapi kali ini Rindo. Oh my god, Falter Equip. Dapat ke arah sana, Petrify Gaming bersama dengan Final Slash. Sempat zoning out pun terjadi. Keypoint menjadi pilihan utama. Tapi nampaknya sempat harus mundur ke arah belakang karena damage-nya tidak terlalu cukup. Meanwhile, Sonic coming. Sempat harus menjadi korban keganasan para pasukan dari Blacklist International. Dengan seluruh all-in yang diberikan, mereka tidak memiliki utility. Apakah Rizel mampu mempertahankan posisinya? Rizel versus all, 2 versus 1. Dominic stand by on position. Dan para pasukan dari Blacklist, mereka tidak kenal gentar. Mereka tidak akan melepaskan Lord di tangan para pasukan Homeboys. Tiba akan coba terjadi. Satu weakness point yang belum keluar dan memilih untuk mundur. Owl hampir aja bisa dimakan. Reset yang terjadi terhadap Lord membuat Lord malah di tangan dari pasukan Blacklist International. Blazing Duet from all. Ternyata tercancel. Malah dia yang tumbang. Bersama dengan Chibi. Harus menjadi korban keganasan para pasukan dari Blacklist. Langsung ada weakness point. Rizel versus everybody. Dan nampaknya Rizel kali ini mencoba bertahan dan masih ada sosok dari Final Trap. No way. Haji save the day untuk kali ini. Berhasil menyelamatkan Lord. Membuat para pasukan dari Blacklist satu bergerak belakang. Dan nampaknya Keypoint tertinggal. Satu buah point kill setidaknya at least didapatkan oleh para pasukan dari Homeboys. Wah, itu tipis banget sebenarnya momen dari pemain-pemain Homeboys. Mencoba untuk melakukan kontes ke area Lord, namun Haji ternyata masih bisa untuk mendapatkan Lord. Yang sekarang ini sudah mulai berjalan dan harus ditahan oleh pemain-pemain dari Homeboys. Aku lebih penasaran sama itemnya Rizel. Thank you Bapak Produser, itu dia.
Windtalker ternyata, pantesan ada critical damage tadi yang keluar dari Ryzel. Dan itu menunjukkan Rindo. Untungnya Rindo masih punya spatial migration. Kalau nggak ada, kayaknya Rindo bakal jadi korban ketiga Ya, deh. itu udah low banget tadi Dari posisinya. kekejaman weakness findernya yang didapatkan oleh Ryzel, apalagi dia memiliki Windtalker. Dan sekarang udah ada Malefic Roar juga. Pemecah dari physical defense yang begitu banyak. Dari teman-teman Homeboys, dipadukan lagi dengan durability yang ada dari Sepat. Dan sekarang mungkin Sepat targetingnya tetap akan menuju ke arah Owl. Lagi dan lagi Warlord dan Sepat bekerja sama untuk bisa menembangkan Owl sebagai damage dealer tertinggi dari Blacklist International. Dan lagi-lagi sekarang leading gold dari Blacklist dari 3.000 gold malah jadi 2.600. Dan bahkan ini Sepat walaupun KDA-nya 040, tapi dia adalah make player, benar-benar player maker yang sangat baik. Karena berkat dia, tim fight itu bisa di-handle. Tercipta. Karena kalau nggak ada Sepat yang nge-zoning out, udah pasti Blacklist tadi megang banget tim fight-nya. Ini juga bakal jadi pro kontra. Owl akan membuat satu regular spear yang tentunya akan menuju ke arah Wind of Nature. Kalau kita lihat dari komposisi damage yang diberikan oleh Warlord, entah kenapa aku merasa Atenasil adalah item yang sangat-sangat baik untuk Owl pada momen seperti ini. Lebih risky Karena tadi dengan- dia kena burst damage itu Iya. gara-gara Astral Recall. Damage dari Warlord ya. Lihat Haji aja segitu loh. Ini belum ada Bloodwings loh. Iya. Ini masih pakai Different Clive. Masih Dan baru dapat level 15 Warlordnya. Iya. Sangat wajar belum mendapatkan item yang sangat-sangat banyak. lagi-lagi minus 78 gold earn, tidak ada snowball, apalagi ketika team point-nya tumbang. Mereka tidak ada lagi frontliner untuk team fight. Nama dan Owl masih coba untuk memberikan sedikit space. Di arah bottom lane, laning jauhnya bakal coba dipegang terlebih dahulu. Dan ini dia gambaran dari gameplay Mobile Legends di meta yang sekarang, di patch yang sekarang. Mau mendapatkan Lord sekalipun, belum tentu kita mendapatkan keuntungan. Lihat Blacklist International, disadvantage gold yang mereka dapatkan membuat Homeboys makin mengejar dan memperkecil ketinggalan mereka dengan 1.700 gold saja. Oke, sama satu lagi nih Profesor dan juga Momochan. Di mana Chibi walaupun 4 kali tumbang dia cuma punya 8.300 ya kan. Dan ini Rindo udah coba dikejar, dia 1 kali tumbang 3 kill 6 assist aja. Dia cuma ada di 9.000 gold. Karena sama-sama tank jungle, jadi sangat Betul. wajar. Untuk pattern farmingnya bakal sedikit sulit. Dan memang mereka membiarkan masing-masing gold lanernya yang makan banyak dan mendapatkan banyak item terlebih dahulu. Apalagi sekarang Lord yang ketiga. Lord yang sangat penting, apalagi Ryzelnya sudah punya Rose Gold Meteor. Jadi makin sulit untuk di take down dan dia ready dengan Wind of Nature. Oke, Tapi ini jadi mengingatkan aku ya. Dengan? Sama dengan match yang Homeboys kemarin. Yes. Bertemu dengan Echo. Karena mereka juga dibawa ke arah late game kan, B. Oh, Ketemu sempat. sama Novaria dan juga satu eksekusi dari Arlot. Oke, tapi Arlot di depan sana belum punya immortality. Sempat versus everybody bakal coba untuk menahan. Petrify game belum dilakukan, ada di depan sana. Dapetin Ryzel yang tertinggal, ada blazing breath from Owl. Retribution Rindo lah yang menyelamatkan semua para pasukan dari tim Blacklist Internasional. 2 tumbang membuat para pasukan dari Blacklist akan mendapatkan loot dengan keuntungan yang sangat maksimal. Dan triple kill by Owl membuat jalan yang mulus untuk para pasukan Blacklist mendapatkan game kedua. Chibi, nowhere to run. Nggak akan dikasih kesempatan untuk pulang. Biarkan Sepat seorang diri. Dan biarkan Sepat menahan sendirian di depan sana. Lihat, langsung Blacklist International akan memaksakan game kali ini. Dan membuat Homeboys bermain di game yang ketiga. Lagi-lagi kita akan menyaksikan game yang ketiga di match lower bracket kita. Skor 1-1